Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, saya punya satu pertanyaan nih untuk Sobat Maya. Kira-kira ada nggak ya Sobat Maya yang tahu jawaban dari pertanyaan ini? Nah Sobat Maya pada tahu kan tentang batu bara ya? Nah komoditas ini yang disebut sebagai emas hitam, nah ternyata itu terbagi menjadi dua kelompok loh. Nah ada nggak yang tahu tentang hal ini? Ya, jadi batu bara itu terbagi menjadi dua kelompok nih Sobat Maya. Yang pertama adalah batu bara termal yang biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik. Lalu yang kedua adalah batu bara metalurgi yang biasanya dijadikan bahan utama di industri metalurgi. Batu bara metalurgi ini merupakan batu bara kalori tinggi yang biasanya digunakan untuk menghasilkan kokas. Kokas diproduksi dengan cara memanaskan batu bara metalurgi ke dalam oven pada kondisi reduksi tanpa udara dalam kondisi suhu yang sangat tinggi. Kokas yang dihasilkan dari hasil pemanasan batu bara tersebut kemudian menjadi salah satu mineral utama yang dibutuhkan dalam pembuatan baja dan juga pembuatan smelter. Permintaan batu bara metalurgi yang digunakan untuk mendukung industri baja itu terus meningkat akhir-akhir ini Sobat Maya. Sebagian besar didukung oleh China dan juga India yang telah mengubah batu bara metalurgi dan juga kokas menjadi komoditas yang sangat dicari akhir-akhir ini. Nah, berikut adalah perbedaan antara batu bara termal dan juga batu bara metalurgi. Nah, bisa kita lihat ya bahwa penggunaannya berbeda. Kalau misalnya batu bara termal, dia digunakan untuk pembangkit listrik. Sementara batu bara metalurgi itu digunakan dalam industri metalurgi. Lalu untuk rank dan umurnya kita lewatkan. Nah, kita fokus ke harganya. Harga batu bara termal dengan harga batu bara metalurgi ini jauh banget Sobat Maya. Perbedaannya bisa hingga 3 kali lipat. Lalu untuk eksplorasi dan juga datanya, ini kalau batu bara termal di Indonesia itu udah cukup baik. Sementara untuk batu bara metalurgi, ini masih sangat dibutuhkan eksplorasi dan juga pengembangan. Nah, saat ini hanya ada satu produsen batu bara metalurgi di Indonesia. Nah, udah tau lah ya arahnya bakal kemana video ini. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu geologi. Tenang-tenang, cuma bercanda. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang satu-satunya produsen batu bara metalurgi yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan PT Adaro Mineral Indonesia dengan kode ticker ADMR. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Adaro Minerals Indonesia atau nantinya saya sebut dengan ADMR, ini didirikan pada tahun 2007 dan bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara metalurgi dan juga menjalankan kegiatan usaha jasa pertambangan batu bara dan juga kegiatan konsultasi manajemen. Saat didirikan, ADMR ini dulunya bernama Jasa Power Indonesia. Lalu kemudian di tahun 2021 ini mengubah nama menjadi Adaro Minerals Indonesia. Seperti namanya, ADMR ini adalah anak usaha dari Adaro Energy, yang tentunya udah sangat berpengalaman dalam industri batu bara. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ADMR ini memiliki anak usaha yaitu Alam Tridaya Indonesia yang memiliki 5 anak usaha yang bergerak di bidang pertambangan batu bara metalurgi. Saat ini ADMR memiliki konsensi tambang yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur itu seluas 146.579 hektar. Nah, berikut adalah detailsnya. Dari kelima anak usaha tidak langsung tersebut, yang udah beroperasi yaitu PT Lahai Coal dan juga Marwai Coal. Lahai Coal itu memproduksi green coal, sementara Marwai Coal memproduksi hard coking coal dan juga green coal. Nah, jadi bagi yang belum tahu nih ya, atau mungkin nggak dengar penjelasan saya di awal, ADMR ini adalah satu-satunya produsen hard coking coal di Indonesia dan juga yang terbesar di Indonesia. Sebenarnya ada satu sih saingannya, yaitu Bumi Barito Minerals, yang saat ini tambangnya itu sedang dikerjakan. Bumi Barito Minerals sendiri dimiliki 60% oleh Kokal, yaitu perusahaan batubara asal Australia, dan juga 40%-nya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Namun walaupun nantinya Bumi Barito Minerals ini tambangnya udah selesai, Adaro Minerals Indonesia masih memiliki tambang HCC terbesar di Indonesia.
ADMR juga menyediakan jasa pertambangan melalui penyewaan crushing plant yang terletak di Wara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan. Nah, crushing plant ini disewakan kepada Adaro Indonesia. Ya, kantong kiri kanan lah ya. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode ADMR. Sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Oke, jadi bisa kita lihat ya Sobat Maya bahwa pemegang sahamnya ini ada 3, yaitu PT Adaro Energi yang memegang sebesar 81,76%, lalu ada PT Adaro Mining Technologies yang memegang 10,54%, dan yang terakhir adalah PT Alam Tri Abadi yang memegang 7,7%. Nah, untuk pengendali dari ADMR ini sama aja ya dengan pengendali dari Adaro Energi. Lalu dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya sebesar 6 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 125, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 756 miliar. Namun jika nantinya terjadi kelebihan pemesanan, maka akan diterbitkan saham baru sebanyak 604 juta lembar saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,48% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Jika hal tersebut terjadi, maka dana yang akan diraup dalam IPO ini akan bertambah sebanyak-banyaknya menjadi sebesar 831 miliar. Nah, Sobat Maya heran nggak? Kok bisa sih perusahaan sebesar ini rentang harga yang ditawarkan itu hanya dari 100 hingga 125? Nah, jawabannya adalah karena sesaat sebelum IPO, ADMR ini melakukan stock split dengan rasio 1:10.000. Sebuah langkah yang cerdik untuk menyaring dana investor. Karena kalau misalnya harga penawarannya itu dikasih di bawah harga 200, maka akan kelihatan lebih menarik. Oke, kita lanjut. Penggunaan dana IPO-nya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 60% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu Marwai Coal untuk belanja modal. Lalu yang kedua, sisanya itu akan digunakan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman perseroan dari PT Adaro Energi. Nah, untuk tujuan IPO-nya sendiri sebenarnya kurang memuaskan ya. Hanya pindah kantong kiri kanan dari uang kita sebagai investor di IPO-nya ADMR ini. Nah, untuk jadwal IPO dari ADMR ini adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book building-nya itu adalah dari tanggal 9 hingga 16 Desember 2021. Lalu untuk masa penawaran umumnya itu adalah dari tanggal 24 hingga 28 Desember 2021. Lalu untuk tanggal listingnya di bursa kita itu adalah tanggal 30 Desember 2021. Jadi benar-benar kayak akhir tahun banget. Kita lihat ya apakah bisa ikutan window dressing atau enggak. Nah, kemungkinan video ini akan tayang itu tanggal 16 Desember atau 17 Desember. Masa book building sendiri udah lewat, tapi untuk masa offeringnya itu masih lumayan panjang. Jadi masih ada waktu nih buat Sobat Maya untuk mempertimbangkan apakah akan ikutan IPO-nya ADMR ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya ADMR ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya ADMR ini adalah Ciptadana Sekuritas Asia dengan kode broker KI. Sejauh ini, KI udah beberapa kali mengawal saham IPO. Dari yang terakhir yaitu CMMT, BMHS, TAPG, dan juga PMJS. Nah, coba kita lihat historical dari saham-saham tersebut ya. Yang pertama adalah CMMT. Nah, untuk CMMT ini arahnya satu kali aja Sobat Maya. Nah, ini saya ingat banget ya. Waktu itu dia tuh awalnya udah arah, terus dilongsorin Sobat Maya. Lalu kemudian di buyback oleh KI, lalu akhirnya ditutup arah kembali. Lalu kita lihat BMHS. Nah, BMHS ini berhasil untuk arah sampai 4 kali. Hari kelimanya itu hanya ditutup 1 tik di bawah arah. Jadi ini tergolong IPO yang sukses ya untuk BMHS ini. Lalu selanjutnya adalah TPAG. Nah, TPAG ini berhasil arah sampai 5 kali. Lalu yang terakhir adalah PMJS. Nah, PMJS ini nggak berhasil arah, tapi tetap ditutup di zona hijau. Dari historical ini, berasanya saham-saham yang dikawal oleh KI ini nggak spesial-spesial banget ya. Tapi karena saya udah ngerasain sendiri nih IPO yang dikawal oleh KI, yaitu CMMT dan juga BMHS,
Ini saya merasa bahwa KI ini luar biasa sebagai underwriter. BMHS wajar ya, ARA sampai 4 kali ya, karena emang bagus dan juga waktu itu ada RX asing yang borong saham BMHS ini. Tapi kalau untuk CMMT, udah IPO-nya itu IPO jumbo, tujuan IPO-nya untuk bayar hutang, tapi tetap bisa ARA dan juga harganya itu di-maintain. Tahu siapa yang maintain? Ya KI ini. Pas jadi underwriter bukannya jualan, malah buyback terus. Nah, apakah di IPO-nya ADMR ini akan seperti itu juga? Mari kita tunggu. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset cenderung naik dari tahun ke tahun, tapi nggak signifikan. Dari total aset sejumlah 725 juta USD di akhir tahun 2018, bertumbuh menjadi 855 juta USD di akhir tahun 2020. Namun per tahun 2021 ini, asetnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2020. Coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Liabilitas sejumlah 336 juta USD di akhir tahun 2018 bertumbuh menjadi 761 juta USD per 31 Agustus 2021 atau naik lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun. Penambahan tersebut berasal dari utang usaha kepada pihak berelasi. Hal ini berarti ekuitasnya juga pasti akan turun tajam. Nah, coba kita lihat ya dari sisi ekuitasnya. Dari sisi ekuitas, per tahun 2018, ekuitas ADMR sebesar 388 juta USD. Namun, per 31 Agustus 2021, ekuitas ADMR ini turun signifikan menjadi hanya 49 juta USD. Turun hampir 90% dalam 3 tahun terakhir. Nah, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan liabilitas dan juga ada selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Nilai transaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli saham ADDI atau Alam Tridaya Indonesia dari ADDI atau Alam Tri Bangun Indonesia. Pengalihan ini dilakukan dengan nilai sebesar 381,9 juta US, sementara nilai buku dari ADDI ini hanya sebesar 209,6 juta US. Nah, selisih inilah yang mengakibatkan adanya pengurangan ekuitas secara signifikan. Lagi-lagi kantong kiri kanan ya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jelas bahwa ADMR ini enggak masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, coba kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Bisa kita lihat bahwa ADMR ini dari tahun 2018 hingga tahun 2020 selalu merugi ya. Namun, pada tahun 2021 ini mulai mencatatkan profit yang signifikan. Keuntungan ini memang karena laba dari kegiatan usahanya, ditambah dengan harga batu bara yang cenderung naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apakah tahun 2021 dan seterusnya bakal jadi turnaround story untuk ADMR? Hanya waktu yang bisa menjawab. Nah, dengan kinerja ADMR yang naik signifikan di tahun 2021 ini, kira-kira valuasinya di harga IPO mahal nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung PER dan PBV-nya. Nah, untuk tahun 2020, PER ADMR ini jelas negatif ya, karena nggak ada laba usahanya. Sedangkan untuk PBV-nya itu masih tergolong murah, itu di 1,39 kali. Nah, coba kita lanjut nih melihat valuasinya di tahun 2021. Nah, untuk valuasi tahun 2021 ini, saya nggak memasukkan kondisi dengan adanya penambahan saham tambahan jika terjadi kelebihan pemesanan. Jadi kalau misalnya sampai ada kelebihan pemesanan dan terjadi penambahan saham, artinya PBV-nya dari ADMR akan semakin murah. Nah, bisa kita lihat ya bahwa PER ADMR ini menjadi menarik, yaitu di 5,22 kali. Sedangkan PBV-nya itu menjadi 3,46 kali. Tentu saja PBV dari ADMR ini meningkat dibandingkan tahun 2020, karena memang terjadinya penurunan ekuitas secara signifikan. Nah, sebenarnya untuk batubara metalurgi, ADMR ini belum punya saingan ya. Tapi coba kita bandingkan dengan kompetitor di sektor yang sama, yaitu batubara. Jika kita lihat di sini, PER ADMR ini masih tergolong normal ya. Bisalah di-compare dengan ITMG, Adaro, ataupun PTBA. Namun secara PBV,
ADMR ini udah tergolong mahal, tapi itu kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitor di sektor yang sejenis ya. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan perusahaan batubara yang punya unique selling point seperti Harum? Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Harum, ternyata ADMR ini nggak mahal-mahal banget ya. Masih ada ruang kenaikannya. Jadi kalau misalnya Harum punya nikel, ADMR ini punya batubara metalurgi. Nah, dari tadi udah banyak banget nih yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja dari ADMR di tahun 2021 ini sangat cemerlang. Dari yang sebelumnya merugi terus-terusan, di tahun 2021 ini mencatatkan keuntungan yang lumayan besar. Padahal ini baru 2 tambang loh yang aktif beroperasi. Gimana nantinya kalau sisa 3 tambangnya udah aktif beroperasi juga? Wah, kinerjanya bakal lebih moncer lagi tuh. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari ADMR ini di tahun 2021 itu tergolong agak mahal ya kalau kita bandingkan dengan peers-nya. Namun jika kita bandingkan dengan perusahaan seperti Harum yang saat ini lagi naik daun, ternyata ADMR ini masih tergolong standar, masih ada ruang untuk bertumbuh. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya ADMR ini adalah KI. Bisa kita lihat secara historikal, sebenarnya saham-saham IPO yang dibawa oleh KI ini sebenarnya ya nggak spesial-spesial banget lah ya. Tapi karena saya udah ikutan sendiri nih IPO-nya BMHS dan juga CMMT, saya jadi percaya dengan KI. In KI, I trust. Semoga aja kali ini kinerjanya KI nggak mengecewakan. Lalu kesimpulan yang keempat, liabilitas dari ADMR ini besar banget dan tentunya banyak yang khawatir dengan hal tersebut. Yep, secara DER ataupun debt to equity rasionya ini parah ya. Itu kurang lebih 1500%. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan antara total aset dengan total liabilitasnya, sebenarnya masih tergolong aman ya. Terlebih hutangnya ini nggak ada hutang bank, tapi lebih ke hutang kepada pihak berelasi. Tahu sendiri lah ya, kalau hutang kepada pihak berelasi itu lebih cincai. Dan saya belum pernah dengar sih kalau ada perusahaan yang dipilotkan oleh pihak berelasinya sendiri. Lalu kesimpulan yang terakhir. Nah, seperti yang Sobat Maya tahu, IPO saat ini udah berbeda dengan IPO yang sebelumnya. Bisa jadi Sobat Maya itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah di pasar sekunder daripada pada saat pemesanan saham IPO di pasar primer. Jadi semuanya kembali ke pilihannya Sobat Maya nih, apakah akan tetap memesan saham ADMR ini atau enggak. Kalau misalnya enggak, apakah pure memang melewatkan saham ini atau mengincar beli di pasar sekunder? Kalau saya sendiri, karena saya tuh nggak bisa standby setiap saat, maka saya lebih memilih untuk melakukan pemesanan pada saat IPO. Bagi saya sendiri, masih ada ruang bagi ADMR ini untuk bertumbuh. Selain karena harganya itu murah secara nominal, bukan murah secara valuasi loh ya. ADMR ini juga punya unique selling point, yaitu adalah produsen batubara metalurgi satu-satunya dan yang terbesar di Indonesia. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO ADMR. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah Sobat Maya mau memesan saham IPO ADMR atau enggak. Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.